Perkenalkan Pak, nama saya Niktura Pekasari dari kelas 12 TKJ akan menyampaikan materi mengenai hosting dan VPS, dedicated server dan colocation server. Terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai apa itu hosting, apa itu VPS, apa itu dedicated server, apa itu colocation server. Nah, di sini masing-masing penjabar itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit kelebihan dari VPS, kekurangan dari VPS, dan kelebihan dari dedicated server. Terlebih dahulu, kita harus mengenal apa itu hosting. Hosting adalah lokasi atau media yang menyimpan data dalam bentuk tulisan atau gambar atau video. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai VPS atau yang sering kita sebut dengan virtual private server. Nah, apa itu VPS? VPS adalah salah satu layanan hosting yang paling populer yang dapat Anda pilih dalam situs web Anda. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa VPS itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, pertama, kelebihan dari VPS adalah mempunyai akses data sehingga dapat mengubah semua pengaturan sesuai kebutuhan tanpa batasan. Nah, yang kedua itu mempunyai IP publik khusus. Nah, di sini juga ada kekurangannya. Yang pertama yaitu kurang cocok untuk pemula. Yang kedua, cukup rumit untuk manajemen perangkat. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai dedicated server. Kita harus tahu dulu pengertian dari dedicated server itu seperti apa. Nah, dedicated server adalah sebuah layanan server hanya untuk satu pengguna saja. Nah, di sini juga memiliki kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu mempunyai akses penuh 100% untuk akses yang sudah Anda sewa. Dan kedua, memiliki kinerja lebih tinggi. Dan di sini juga ada kekurangannya, yaitu tidak cocok untuk pemula. Nah, baru kita yang belajar itu enggak cocok karena lumayan rumit. Dan kedua, harga sewa yang cukup mahal. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai colocation server. Colocation server adalah layanan di mana Anda menaruh server di data center yang lain atau penyedia layanan. Colocation server, kelebihannya yaitu lebih hemat biaya. Nah, lebih hemat biaya di sini itu membuatnya itu lebih tidak menguras kantong dibandingkan membuat data center sendiri. Nah, yang kedua yaitu teknologi dan sistem terstruktur. Pihak penyedia jasa itu contohnya membayar pembangkit listriknya. Dan ketiga yaitu keamanan terjamin. Nah, di sini yaitu keamanan terjamin itu sistemnya sudah baik dan menghindari dari yang namanya kebakaran dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu tidak perlu repot upgrade sistem server. Nah, itulah penjelasan mengenai materi VPS, terus hosting, dedicated server, dan colocation server. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat sore.